lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Lalu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja para bangsa memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Maka aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku." Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, jawabnya, "Sudah cukup." Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Di sana ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang hendaknya terjadi." Maka seorang malaikat dari langit
menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas mendekati dia untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam agung, sehingga putuslah telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah." lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam agung, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati Petrus, lalu berkata, "Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus." tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." tetapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka. dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea." tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Coba katakan, siapa yang memukul engkau? dan banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus
ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu toh tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli